Tunggu, saya akan menjawab itu. Saudara tenang aja, katanya tenang. Kalau saya ingin membahas Syekh Albani. Tadi saya mengenal salah satu hadis yang dikatakan maut. Mari kita meneliti tentang ayat Quran yang berbunyi wabtagu ilaihil wasilah. Wasilah ditafsirkan oleh Al-Imam Syafi'i adalah siapa? Carilah wabtagu ilaihil wasilah, carilah kepada Allah wasilah. Ditafsirkan oleh Imam Syafi'i adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Apapun perbuatan yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, itu menurut Imam Syafi'i adalah wasilah. Terus orang yang berziarah kubur, orang yang bertawassul dikatakan musyrik. Ta'rif musyrik di dalam kitab Kabani, an-ta'budu ghairahu. Seseorang yang menyembah kepada Allah kepada selain Allah, menyembah batu, menyembah gurunya, bahkan menyembah nabi-nya pun itu adalah musyrik. Tetapi orang yang mempunyai keyakinan hanya kepada Allah dia menyembah, terus dia mendekatkan diri melalui para nabi, para Rasulullah. Di dalam kitab Kabir bab tentang musyrik itu tidak termasuk musyrik. Bahkan disyarahi oleh kitab Jawahir, saya lupa pengarangnya, Al-Imam Basuki pula dalam kitab Ummul Baraqin sama, dan Imam Syukri satu. Imam Syukri adalah murid Imam Syafi'i. Mengatakan di dalam kitab Targhibul Qaul. Siapa ulang? Imam siapa? Imam Syukri. Imam Syukri muridnya? Imam Nawawi. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Pemuka mazhab Imam Syafi'i. Imam Syukri muridnya Imam Syafi'i. Pemuka mazhab Imam Syafi'i. Ya. Bisa jadi. Berlanjut. Imam Syukri tadi sering dibahas tentang masalah hadis. Dia mengatakan dia tujuh akhdhu bi hadisin dhaifin fi fadailil a'mal. Terus Imam Syukri berpendapat di dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Syukri yang melakukan tentang sholat qadha dan sholat fidyah, dan bisa orang yang telah ini pembahasannya kemana antum ini? nggak biasa. Coba difokuskan pembahasannya jadi mudah, kemudian tepat, kemudian enak didengar. Maksud saya gini. Jadi apa tawassul? Antum mengadakan pembelaan tawassul syirik, itu yang dimaksud? Ya, udah paham saya. Ya. Paham. Kalau itu saya sudah paham. Kedua masalah tadi Udah, cukup dulu satu dulu. Cukup dulu satu dulu. Paham. Yani wabtagul al-wasilah, para ulama sepakat menerjemahkan apa al-qurb, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan amal saleh, amal taat. La khilafa bainal mufassirin. Tidak ada perselisihan di antara ahli tafsir. Silahkan baca tafsir yang sangat besar, tafsir oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tadi. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal taat, amal yang Allah ridhoi. Mengerjakan apa yang Allah syariatkan. Ini tidak ada perselisihan. Tidak ada tafsiran para ulama menafsirkan bahwa wasilah tawassul adalah meminta kepada Allah dengan perantara Nabi, dengan perantara Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan perantara Syekh Fulan. Lalu apa perbedaannya kita dengan kaum musyrikin pada zaman dahulu ketika mereka meminta kepada Allah dengan perantara berhala, liyuqarribuna ilaihi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Orang-orang musyrik mengatakan kami tidak menyembah berhala itu illa liyuqarribuna ilaihi zulfa, melainkan agar supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Tidak ada perbedaannya sama sekali. Oleh karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Adakah
yang mendatangi kubur Nabi sesudah beliau wafat lalu meminta kepada Allah dengan perantara Nabi yang telah mati, tidak pernah dijumpai satupun riwayat. Apakah kita mau mengatakan bahwa kita lebih alim dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian a'immatul arba'ah, termasuk al-imam Syafi'i? Pernah mereka berbuat demikian? Kalla thumma kalla. Tunggu, saya akan menjawab itu. Saudara tenang aja, katanya tenang. Tenang aja. Saya menjawab, kalau enggak selesai. Ini bukan ilmu lagi. Kasih minum. Jadi ini penafsiran yang salah, penafsiran yang keliru, penafsiran yang sesat dan menyesatkan, karena tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Saudara silakan baca di kitab Sahih Bukhari. Di kitab Sahih Bukhari dalam kitab Al-Istisqa, ketika terjadi musim kemarau, maka Umar bin Khattab dan kawan-kawannya para sahabat mendatangi kubur Nabi, tidak, tapi meminta kepada Abbas paman beliau agar berdoa, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar berdoa kepada Allah. Mohon. Tidak ada yang mendatangi kubur beliau, dan beliau mengatakan la taj'alu qabri 'aidan. Jangan kamu jadikan kuburku tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Dan beliau tidak mau dijadikan kuburnya sebagai tempat penyembahan. Sabda beliau dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, la'natullah 'ala al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat peribadatan. Itu kubur Nabi. Bagaimana dengan kubur yang selain Nabi? Dan ini merupakan penyimpangan dari akidah Islam kepada akidah penyembah berhala, akidah Islam yang sahihah. Maka dari itu orang-orang yang seperti ini membuat hadis-hadis palsu untuk memuatkan bid'ah dan kesyirikan mereka. Tapi tentu mereka akan kecewa sepanjang zaman, karena para ulama kita telah memberitahukannya dari zaman ke zaman, membongkar kesesatan mereka. Oleh karena itu ikhwan sekalian, lihat tafsirnya, apa kata ulama dan apa yang dimaksud. Mendekatkan diri apakah dengan cara seperti yang dilakukan? Sudah waktu.